pepatah tak kenal maka tak sayang. Nama saya Yunita Eka Fitrianti, bisa dipanggil Ibu Yunita. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Besuki dan sekarang saya ditugasi untuk mendampingi Ibu Vita sebagai calon guru penggerak. Kemudian terima kasih sebelumnya dan mohon maaf saya sudah mengganggu waktu dari Bapak Ibu guru sekalian. Ucapan terima kasih dan hormat saya kepada Bapak Kepala Sekolah dan Mahasiswa Jowi dan juga pada teman-teman sekalian. Jadi acara ini sebetulnya adalah acara pendampingan individu, ya, di mana calon guru penggerak wajib mengkomunikasikan visi misinya sebagai calon guru penggerak pada komunitas sekolah seperti itu. Nah, langsung saya bacakan agenda kita hari ini. Yang pertama, sambutan dulu oleh Bapak Kepala Sekolah. Kemudian saya akan sedikit menyampaikan informasi yang saya terima di TGP. Baru kemudian kita akan melanjutkan diskusi. Baiklah Bapak Ibu guru, untuk mempersingkat waktu saya persilahkan untuk sambutan kepada Bapak Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati guru pendamping praktek guru penggerak. Kemudian teman-teman semua, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, mari kita bersyukur kepada Allah karena pada siang ini kita masih diberi nikmat, masih diberi rahmat sehingga masih bisa berkumpul di ruang ini. Bapak Ibu yang kami hormati, saya singkat saja. Pada kesempatan ini saya sampaikan terima kasih kepada guru pendamping yang sudah meluangkan waktunya dalam rangka melaksanakan tugas mendampingi guru saya, Bu Vita. Mudah-mudahan aja apa yang akan dilaksanakan pada siang ini semuanya mendapatkan ridho dari Allah, sehingga kegiatan ini bisa lancar. Dan harapan dari sekolah, mudah-mudahan Bu Vita ini berhasil, sukses. Karena satu dari dua guru penggerak SMP 3 Besuki. Bagi Permen 40 itu kedepannya ini LP 2KS sudah dihapus, jadi tidak ada diklat kepala sekolah, diklat calon kepala sekolah. Yang ada di Permen 40 itu kepala sekolah itu harus dari guru penggerak. Jadi otomatis nanti setelah lulus guru penggerak di tahun 23 ini banyak guru kepala sekolah yang pensiun, ya dipastikan nanti para guru penggerak itu akan diseleksi oleh tim. Di situ boleh pada tim, menurut Permen 40 itu ada tim, jadi mereka yang akan merekomendasi bahwa guru penggerak ini adalah layak untuk diberi SK oleh Bupati sampai dengan 16 tahun. Pokok sampai jam 2. Perubahan. Lanjut. Jadi penugasan ini merupakan tugas dalam
tujuan kegiatan ini adalah CGP beserta sivitas akademik sekolah mendiskusikan tentang visi misi seorang guru. Nah, saya bacakan agenda kegiatan kita hari ini. Yang pertama, penugasan materi prakasa perubahan. Yang kedua adalah diskusi visi dan misi CGP. Materi bahasan yang pertama, saya ingin mengenalkan apa itu IA, yaitu inquiry apresiatif. Kemudian mengenalkan tentang model manajemen perubahan Bagja. Kemudian hubungan IA, Bagja, dan visi misi. Lanjut ke inquiry apresiatif. Jadi Bapak Ibu, apa itu inquiry apresiatif? Mungkin Bapak Ibu yang sudah melakukan atau sudah pernah mengikuti pelatihan tentang growth mindset, menurut saya tidak jauh beda. Jadi inquiry apresiatif adalah suatu filosofis atau landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif. Jadi sebentar, kayaknya fokusnya terpecah. Enggak, saya masih fokus. Oh iya. Jadi memfokuskan pada usaha kolaboratif. Di sini kita garis bawahi ada kalimat kolaboratif. Berarti kalau kolaboratif ada kerjasama dan gotong royong untuk menggali hal positif atau potensi positif dari individu, organisasi, atau lingkungan sekitarnya. Jadi hal positif itu bisa dari masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Seperti itu. Jadi dari hal positif itu yang kita peroleh nanti dari hasil kerjasama, kita bisa membuat perkembangan, kemajuan. Jadi istilahnya kemajuan kompetensi dari anggota suatu organisasi. Bila organisasi lebih banyak membangun sisi positif yang dimilikinya, maka kekuatan sumber daya manusia dalam organisasi tersebut dipastikan akan meningkat dan kemudian organisasi akan berkembang secara berkelanjutan. Jadi misalkan suatu sekolah SMPN 3 ini adalah suatu organisasi karena ada strukturnya. Jadi saya yakin dan pasti Bapak Ibu yakin bahwa masing-masing dari individu atau guru-guru di sini atau semua ya, bukan cuma individu, PU maupun pesuruh dan lain sebagainya memiliki potensi yang berbeda. Nah, potensi yang berbeda, potensi atau hal yang baik yang berbeda itu, jika kita gabungkan menjadi satu, maka bisa memacu perkembangan sekolah kita. Pada manajemen perubahan yang biasanya kita lakukan, biasanya kita menitik beratkan hanya kepada masalah yang terjadi dan solusinya apa, seperti itu. Kita mengabaikan potensi yang kita miliki. Jadi masuk sudah ya tentang growth mindset-nya. Jadi berpikir positif. Contohnya adalah jika suatu sekolah kita menghadapi masalah, jika kita hanya memikirkan masalah, kemudian siapa yang salah, maka organisasi itu tidak akan berkembang. Karena nanti pasti akan berpikir kamu yang salah, saya yang salah, saling menyalahkan. Namun jika kita berpikir secara positif, nah kita berpikir hal-hal yang positif dan kita mengembangkan potensi positif kita dan kita bekerja sama, maka otomatis semua masalah akan terselesaikan. Contohnya, jadi di organisasi kita misalkan Bapak Surahman dengan potensi disiplinnya, Bu Lilin dengan potensi disiplinnya, Bu Dina dengan kelembutannya dan ketelatenannya, Pak Edi dengan kecerdasan dan kedisiplinannya, dan lain sebagainya. Jika semua potensi tersebut menjadi satu dan berperan, maka sekolah kita pasti akan menjadi sekolah nomor satu. Tepuk tangan. Karena tidak tepuk tangan ya. Oh iya. Nah seperti itu. Jadi di inquiry apresiatif kita memikirkan hal-hal yang positif. Sebetulnya bukan berarti kita tidak memikirkan masalah.
pikirkan adalah hal yang positif seperti itu. Mungkin sambil ada pertanyaan Pak Jumbo atau apa pernyataan apa lanjut? Saya bingung kan? Ya, ya. Memang kalimatnya saya buat bingung biar Pak Joko tidak bila organisasi lebih banyak membangun sisi positif yang dimilikinya. Sebenarnya di sini sisi positifnya ya. Semua mungkin setiap orang di dalam satu organisasi memang semuanya punya sisi positif. Nah, untuk membangun sisi positif itu mungkin ada trik-trik khusus sehingga di satu organisasi ini bisa terpenuhi semuanya. Dan jadi kalau boleh saya ulang, pertanyaan dari Bu Retno adalah bagaimana strategi kita atau tips-tips kita biar kita bisa mengasah atau mengenali potensi diri kita. Gitu kan ya Bu? Nah, itu akan kita bahas sebentar lagi. Caranya adalah dengan bagja. Monggo dibina lanjut. Ini dia. Jadi bagja adalah salah satu strategi atau pendekatan bagaimana kita bisa mengenali potensi diri kita, potensi organisasi kita, dan potensi lingkungan di sekitar kita. Bagja sendiri berasal dari kata bahasa Sunda yang artinya bahagia. Dari kata bahagia bisa kita mengambil kesimpulan berarti kita melaksanakan alurnya dengan semangat dan hati yang bahagia. Jadi jangan ada keterpaksaan. Bagja sendiri berasal dari singkatan B, yaitu adalah buat pertanyaan. Kemudian A adalah ambil pelajaran positif dari lingkungan atau diri kita sendiri. Kemudian G adalah G adalah gali mimpi. Yang keempat, jabarkan rencana. Kemudian atur eksekusi. Jadi ini sebetulnya adalah langkah-langkah prakasa perubahan sekaligus kita bisa mengenali potensi positif diri kita, organisasi kita, dan lingkungan di sekitar kita. Sebetulnya banyak pendekatan dan strategi, namun di pelatihan ini calon guru penggerak hanya fokus untuk mempelajari pendekatan bagja. Lanjut Bu Dina. Nah ini ya, lanjut. Nah, apa bagja itu? Yang pertama adalah buat pertanyaan. Jadi kita membuat pertanyaan untuk menggali potensi-potensi positif yang ada di sekitar kita. Misalkan, apa ya murid saya itu kelebihannya apa? Seperti itu. Siapa ya murid saya yang berpotensi di bidang ini? Jadi kita berpikir positif. Jadi Bu, seperti anak yang kenapa ya dia itu nakal? Bukan kita tidak pikirkan, namun kita fokuskan dulu pada hal-hal yang positif demi kemajuan sekolah kita. Bukan tidak ditangani. Begitu kan ya Pak Joko? Tidak boleh mengeluh. Tidak boleh mengeluh, karena kerja adalah bahagia. Lanjut. Kemudian ambil pelajaran. Jadi kita mengambil pelajaran dari kejadian masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Misalkan apa sih potensi sekolah kita? Kemudian kita ambil pelajaran. Oh, sekolah kita kan dulu pernah menjadi pemenang lomba Olimpiade Sains. Nah, dari situ nanti akan muncul rencana yang berikutnya. Lanjut Bu Nina. Lanjut. Ini pertanyaannya. Kemudian gali mimpi. Seperti apa orang-orang yang terlibat di dalamnya? Jadi kita spesifik siapa yang orang-orang siapa yang bisa membantu kita untuk mewujudkan impian kita. Jadi ini akan setahap demi setahap akan menuju ke visi misi kita. Lanjut. Kemudian jabarkan rencana. Ini mungkin adalah strategi kita untuk menerapkan rencana kita. Misalkan rencana saya adalah ingin meraih lomba Olimpiade Sains. Jadi mulai saya menjabarkan rencana-rencana saya. Siapa orang yang bisa membantu saya, kemudian apa kegiatan saya, dananya berapa, dan lain sebagainya. Itu ada di jabarkan rencana. Lanjut. Nah, atur eksekusi.
eksekusi, ini sudah mulai kita terjun, mempersiapkan kita terjun ke lapangan. Lanjut Bu Dina. Nah sekarang hubungan IA, Bagja, visi dan misi. Tadi saya menyampaikan bahwa inquiry apresiatif itu adalah filosofis atau pemikiran tentang bagaimana kita mengenali potensi positif atau hal positif. Kemudian visi adalah cita-cita dari beberapa individu mengerucut menjadi satu bersama. Jadi cita-cita bersama. Kemudian misi adalah bagaimana cara kita untuk mencapai visi. Kemudian ada Bagja adalah strategi atau pendekatannya. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang bisa membantu saya apa hubungan antara IA, Bagja dan visi misi. Monggo biar aktif, kalau murid kan seperti ini ya. Ayo nama acung. Kalau ada acung berarti betul karena yang tadi lagi yang ini. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang bisa menghubungkan antara IA, Bagja dan visi misi. Ya. Ayo. Ya, ini nanti direkam jadi buku saya. Monggo Bapak Ibu, siapa yang mungkin bisa merangkai kata untuk menghubungkan antara IA, Bagja dan visi misi? Ya, Pak Surahman. Kalau saya lihat panahnya saja, sudah pinter saya. Jadi kalau lihat dari sana, karena tadi Bagja itu adalah strateginya, maka Bagja ini akan bisa memperkuat misi, kemudian misi nanti akan mencapai visi. Jadi Bagjanya kita bagaimana misinya itu nanti yang akan kita raih, tapi dalam bentuk yang konkret. Nah, kemudian kita akan pada misi yang global yang lebih besar. Itu saja tadi artinya. Oh iya. Terima kasih tepuk tangan. sedikit video dari anak-anak. Mengapa saya buat video seperti itu? Karena untuk alurnya untuk membuat visi harus
kita harus mendengarkan apa kemauan anak-anak, wali murid dan lain sebagainya seperti itu. Jadi visi saya adalah murid yang berakhlak mulia, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berwawasan lingkungan. Visi saya ini saya buat berdasarkan tadi yang sudah poin-poin yang diucapkan oleh anak-anak, yaitu berdasarkan potensi yang ada pada lingkungan kita. Murid yang berakhlak mulia, karena tadi anak-anak intinya ingin menjadi yang lebih baik, pribadi yang lebih baik. Kata kuncinya itu tadi. Kemudian menguasai ilmu pengetahuan, karena kita tadi anak-anak mengatakan fasilitas di sini mencukupi. Jadi memang kalau keinginan anak-anak tidak kita salurkan, kemudian serta berwawasan lingkungan pastinya. Lanjut Bu Dina. Nah, misi saya sebagai seorang guru adalah untuk meraih visi saya memiliki visi menanamkan nilai-nilai religius dan berkarakter, melaksanakan pembelajaran, melaksanakan bimbingan, mengembangkan potensi, menciptakan dan menumbuhkan, seperti itu. Nah, untuk mempersingkat waktu, dari misi saya, kemudian saya akan membuat rencana, akan menerapkan, mewujudkan dalam suatu rencana kerja, seperti itu. Saya ambil, misalkan di sini saya ambil mengembangkan potensial dan kreativitas peserta didik. Jadi apa yang akan saya lakukan untuk mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik secara optimal? Maka saya menggunakan alur yang namanya tadi Bagja. Mari Bu Dina. Nah, ini adalah alur Bagja. Nah, jadi di sini prakarsa perubahan saya adalah mengembangkan potensi dan kreativitas tambah terwujudnya Bu. Kemudian berakhlak mulia, mohon maaf di situ kurang kahanya ya. Ya, berakhlak akah itu. Ya, khoknya. Nggih. Monggo itu saja Bu kita. Terima kasih masukannya teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita satu termin saja ini ya Bapak Ibu. Karena jam Japri nanti. Terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi saya haturkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jadi saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Bu Vita dan Bapak Ibu guru dan staf TU dan kepala sekolah. Tadi sudah diberi penguatan sama Bapak Kepala Sekolah, sudah bagus. Dan visi Bu Vita juga sudah bagus. Jadi kita mulai dari hal-hal kecil, hal-hal positif yang menjadi kekuatan. Dan kekuatan itu nanti kita akomodir sebagai harapan. Jadi bukannya melupakan yang negatif. Nah, tapi kita dahulukan dulu hal-hal yang positif, kita gali apa saja untuk menjadi kekuatan. Nah, dari kekuatan itu nanti kita akomodir sebagai harapan. Nah, harapan itu kita tuangkan di dalam visi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.